Asyhadu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bu Ibu, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman gitu ya, sehingga kita bisa dipertemukan kembali di bulan suci, bulan penuh ampunan, bulan penuh barokah, bulan turunnya Al-Quran, Masya Allah ya, kemarin bulan suci Ramadan tahun ini. Di mana di bulan ini kita masing-masing berlomba-lomba ya Bu Ibu tentunya dalam beribadah dan mencari ridhonya serta meminta ampunan kepada Allah. Lalu salawat wasalaman, salawat serta salam kepada manusia terbaik sepanjang zaman sampai akhir hayat kita ya, yaitu pemegang pintu kunci surga. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita memulai ya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Revalia Ayunda. Kesibukan saya saat ini adalah sebagai ibu rumah tangga dan saya juga dalam bagian teman tumbuh ibu. Nah, sebelum kita mulai ya, kami mengingatkan kembali ya kepada Bu Ibu di sini semua gitu ya perihal program sosial kita teman tumbuh ibu, yaitu memberikan dukungan kepada ibu-ibu prasejahtera yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Alhamdulillah nih Bu Ibu, donasi sementara kita saat ini sudah terkumpul sebesar 3.995.000. Masya Allah, Alhamdulillah ya Bu Ibu, kita masih membuka ya, sampai saat ini masih membuka open donasi bagi Bu Ibu yang ingin berdonasi, boleh ya nanti dikonfirmasi aja. Tentu infonya sudah ada ya di Instagram atau di grup teman tumbuh Ibu. Nah, semoga Allah membalas bagi yang sudah memberikan donasi, semoga Allah membalasnya berlipat-lipat ya, membalas di dunia dan juga di akhirat. Dan semoga menjadi apa ya, ladang kita ya, karena momennya itu pas banget gitu ya di bulan suci Ramadan. Semoga Allah meridhoi kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, lalu selanjutnya Bu Ibu, kita juga apa yang membuka saran gitu ya. Mungkin Bu Ibu mempunyai tetangga atau saudara gitu ya, yang mungkin nasibnya sama seperti Ibu Irna ya, yaitu dia sebagai tulang punggung keluarga yang dimana dia juga memiliki anak dan itu tentunya apa ya, mendapatkan perhatian khusus. Nah, boleh aja nanti ceritanya kita dikasih ke kita gitu ya. Nanti kita akan tampung gitu. Oke, lanjut saja. Selanjutnya sudah masuk ya di inti acara kita. Hari ini kita akan membawakan kelas gitu ya, kelas Ramadan yang ya tentang Maryam binti Imron yang akan dibawakan oleh Teh Leni ya, dibawakan oleh Teh Leni. Nah, gimana nih Bu Ibu perasaannya? Kemarin lumayan haru ya saat ini, juga mungkin ceritanya juga hampir mirip dikit gitu ya, cuman ini tantangannya mungkin lebih besar lagi gitu. Nah, pasti Bu Ibu sudah penasaran kan ya gimana kisah cerita dari kisah Maryam binti Imron. Nah, langsung aja nih Bu Ibu kita persilahkan untuk Teh Leni untuk membawakannya. Nah, untuk untuk Teh Leni, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Yunda. Terima kasih juga ibu-ibu yang sudah hadir. Ini kayaknya udah kenal semua kecuali
Bu Riana ya. Kayaknya kita baru ketemu ya, Bu. Assalamualaikum, salam kenal. Iya, Mbak Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal ya, Mbak. Iya, Mbak dari mana? Kalau boleh tahu? saya dari Bogor. Kebetulan dulu pas SMA temennya Mbak Lina. Kalau Oh, alah. Teman Masya kerjanya Mbak Lina, Allah. Masya Allah, luar biasa. Jadi sekalian reuni ya ini ya ceritanya ya. iya. Udah bukber belum? Enggak. Bukber SMA. Oke deh, Mbak. Salam kenal ya. Oke, langsung saja ya. Ini kita langsung bahas saja. Hari ini eh, saya diamanahi oleh ibu-ibu di teman tubuh ibu untuk menyampaikan satu kisah dari salah satu penghulu perempuan di surga selain Ibunda Khadijah, selain Ibunda Fatimah dan Ibunda Asiyah, ada satu lagi eh, ibu ya yang gimana ya? Kayaknya kita perlu belajar banyak ya dari bagaimana kuatnya beliau gitu ya menghadapi ujian hidup yang kayaknya nggak akan ada perempuan deh ya selain beliau di dunia ini yang sanggup ya menghadapi ujian hidup yang berat ini gitu dan Allah pilih beliau untuk menjalani ujian itu. Dialah Ibunda Maryam binti Imron. Udah pada kenal ya ibu-ibu ya. Beliau adalah ibunya Nabi kita, ibunya Nabi Isa alaihissalam gitu. Oke, saya izin share screen ya. Nah, mau share. Udah kelihatan belum ya? Sudah terlihat? Sudah ya, Yunda ya, udah kelihatan ya? Udah Uni. Oke, sip. Maryam binti Imran. Sebelumnya saya kenalan dulu deh ya. Tapi sebenarnya udah kenal ya kecuali Mbak Riana. Ini ada Bu Endah, udah join juga. Minggu kemarin juga udah ketemu ya Ibu. Perkenalkan saya Leni, bagian dari teman tumbuh Ibu. Ibu dari satu anak perempuan umurnya sekarang 7 tahun. Aktivitas sehari-hari berkomunitas, ngumpul sama ibu-ibu. Jadi kerjaannya dari satu perkumpulan ke perkumpulan yang lain. Ya selain di rumah gitu ya. Oke, jadi kita mulai saja. Maryam binti Imron. Nah, sekali lagi seperti ibu-ibu sebelumnya, saya bukan ahli sejarah ya ibu-ibu. Jadi backgroundnya juga psikologi. Mudah-mudahan nanti ada yang nyambung lah ya dengan kisah Maryam ini. Tapi sebenarnya bukan ahli sejarah. Jadi apa yang akan saya sampaikan, saya ceritakan itu pure dari hasil membaca beberapa buku. Bagus banget bukunya kalau menurut saya. Nanti ibu-ibu kalau pengen boleh deh ya ini. Nggak kelihatan ya, nanti saya fotoin. Ini penulisnya Ibu Dian Yasmina Fajri. Jadi lumayan detail menurut saya bukunya. Terus ada buku khusus persalinan Maryam. Nah ini dibahas banget ya bagaimana persiapan persalinan ala Maryam gitu. Dan tentu saja dua surat di dalam Al-Quran, surat Ali Imran dan surat Maryam. Nah, kalau nanti habis kita dengar kisah ini, nanti ibu-ibu coba buka lagi surat Maryam dari ayat 1 sampai 98. Nah, itu nanti bakal nyambung ternyata gitu ya. Kisah Maryam ini dan kisah beberapa nabi yang diceritakan di surat Maryam. Gitu. Nah, jadi silakan nanti ibu-ibu kalau misalnya udah pernah baca, lalu ada yang kurang atau kurang tepat gitu ya, nanti apa yang saya sampaikan, silakan boleh banget ya dikasih masukan, dikoreksi gitu, karena ini pure ya dari apa yang saya baca dan saya pahami tentang Maryam binti Imran gitu.
Nah, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya mau jabarkan dulu silsilah keluarga karena pada saat baca Maryam ini saya benar-benar nggak ini gitu ya, nggak kayaknya ini Imron yang dimaksud binti Imron tuh bukan Imron yang ada di dalam Al-Quran gitu ya. Ternyata Ali Imron itu adalah keluarganya Maryam yang dimaksud gitu. Jadi dari situ saya baru oh ternyata hubungannya begini-begini. Jadi kalau dilihat dari silsilah keluarga, memang Ibunda Maryam itu dibesarkan dari keluarga yang terpandang secara agama gitu ya, dan kebaikan-kebaikannya dulu gitu. Nah, kalau kita lihat di sini eh, silsilahnya, jadi ada hubungan ya Ibunda Maryam ini dengan Nabi Zakaria. Jadi Ibunda Maryam itu namanya Hannah. Nah, Hannah ini punya kakak. Kakaknya itu namanya, ini ada beberapa versi ya. Ada yang menyebut Isya, ada yang menyebut Asya, ada yang menyebut Asba gitu ya. Jadi ini kakaknya Hannah, jadi bibinya ya, uak, uaknya Maryam. Nah, uaknya Maryam ini menikah dengan Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria yang kalau ibu-ibu baca di surat Maryam terkenal banget ya bagaimana doa Nabi Zakaria ini ketika usianya udah sangat tua sekali gitu ya dan istrinya dikatakan mandul lalu berdoa supaya diberikan keturunan. Nah, akhirnya Allah berikan keturunan dan lahirlah Nabi Yahya alaihissalam gitu. Nah, sementara Hana suaminya adalah Imron. Imron ini dulu di masa itu eh, ini tuh dikenal sebagai imam dan pemimpin ibadah di Baitul Maqdis. Jadi Maryam ini tumbuh dan besar di Baitul Maqdis, Yerusalem kalau sekarang Palestina ya. Nah, Imron ini dulu adalah imamnya dan pemimpin ibadah di Baitul Maqdis. Jadi mereka ini adalah keturunannya Bani Israel ya saat itu. Jadi masih memegang kitab Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, pada saat itu ini zaman di mana Yerusalem waktu itu dikuasai oleh Romawi dan di masa kekuasaannya ini masyarakatnya udah jauh ya melenceng waktu itu dari Taurat gitu. Jadi udah bisa dibilang udah kacau lah masyarakatnya gitu. Nah, keluarga Imron hadir di tengah kekacauan itu gitu ya sebagai cahaya gitu ya yang menghidupkan kembali nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ketauhidan di Baitul Maqdis gitu. Jadi memang terkenal eh, keluarga agamis gitu ya, keluarganya Imron ini. Nah, Imron dengan Hannah ini sama kasusnya dengan Asba dan Zakaria ini sudah menikah lama, sudah berumur tapi belum juga diberikan keturunan. Nah, mereka sama berdoa. Jadi sebenarnya doa Zakaria ini terinspirasi dari Imron dan Hannah ini gitu. Mereka berdoa supaya diberikan keturunan. Nah, akhirnya Hannah hamil, tapi dalam masa kehamilannya itu Imron meninggal. Jadi Maryam ini adalah anak yatim ya. Jadi sejak dia lahir itu bapaknya sudah nggak ada gitu. Nah, ketika Imron meninggal, Hannah ini tuh bernazar bahwa kalau nanti anaknya lahir, dia akan wakafkan anaknya ini menjadi penjaga Baitul Maqdis gitu. Jadi dulu Baitul Maqdis itu dijaga oleh orang-orang yang memang kerjaannya itu ibadah aja terus gitu ya. Pelayan Tuhan disebutnya ya. Jadi memang kerjaannya ibadah terus memakmurkan Baitul Maqdis itu. Nah, Hannah bernazar bahwa ketika anaknya lahir nanti anaknya akan dia wakafkan ke Baitul Maqdis. Jadi hidupnya Maryam itu sudah dinazarkan oleh ibunya untuk menjadi pelayan Tuhan gitu di Baitul Maqdis itu. Nah, nanti ceritanya lahirlah Maryam gitu ya. Nah, nanti kita lanjutkan ceritanya di berikutnya ya. Jadi kita ngomongin silsilah dulu. Nah, setelah itu lahirlah Maryam dan kemudian Maryam melahirkan
Nabi Isa alaihissalam gitu. Yang kita tahu ya, kita udah tahu semua, eh, Nabi Isa lahir tanpa bapak gitu ya. Nanti kita detailnya kita bahas ya setelah ini. Nah, jadi kalau dia dari sisilah ini, di masa itu eh, Nabi Isa alaihissalam itu eh, diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul itu bersamaan dengan Nabi Yahya alaihissalam gitu. Jadi ini mereka satu masa, satu zaman dan menghadapi eh, umat yang sama gitu ya, yaitu Bani Israel. Nah, jadi mungkin ibu-ibu udah pernah dengar cerita juga bagaimana Yahya gitu ya bersama Isa dulu berjuang di masa yang sama gitu. Dan ternyata mereka ini apa ya berarti ya ini ya paman ya, Yahya itu pamannya Nabi Isa. Begitu. Nah, kita masuk ke ceritanya eh, Maryam, gadis suci yang taat beribadah. Nah, saya garis bawahi suci ya, karena ini bakal jadi ujian besar ya nanti untuk Maryam di berikutnya. Jadi kata suci ini kayak keyword ya buat Maryam ini karena seperti yang tadi saya udah bahas, eh, Hannah, ibunya Maryam ini bernazar bahwa ketika anaknya lahir, dia akan wakafkan anaknya itu untuk menjadi pelayan Tuhan di Baitul Maqdis itu. Nah, ternyata anaknya lahir, tapi ternyata yang lahir itu adalah perempuan. Sementara selama ini yang menjadi penjaga Baitul Maqdis itu adalah laki-laki. Jadi belum pernah ada perempuan gitu yang jadi penjaga Baitul Maqdis itu. Semuanya laki-laki. Nah, di situ ketika ada lahir perempuan, ada di surat Maryam ceritanya, nanti ibu bisa baca, nanti kelihatan semuanya di situ. Hannah itu kayak, aduh gimana ini ya Allah gitu, saya udah bernazar anak saya untuk diwakafkan di Baitul Maqdis, tapi ternyata yang lahir perempuan gitu, bukan laki-laki gitu kan. Terus di dalam salah satu ayat itu Allah bilang kalau aku lebih mengetahui siapa yang kamu lahirkan gitu ya. Jadi kata lainnya, ya iya saya tahu gitu, itu perempuan kan saya yang menciptakan, saya yang memberikan anak itu gitu ya, menumbuhkan, memelihara anak itu di rahim kamu itu ya kayak gitu. Jadi saya tahu siapa yang kamu lahirkan dan memang berbeda gitu kata Allah gitu ya, laki-laki dan perempuan itu memang berbeda gitu. Tapi di situ Allah bilang Allah menerima Maryam itu dengan penerimaan yang baik gitu. Jadi saat itu setelah Imron wafat, yang menjadi imam penjaga Baitul Maqdis waktu itu digantikan oleh Nabi Zakaria. Nah, Zakaria mendengar gitu ya nazarnya Hannah dan akhirnya menerima Maryam sebagai satu-satunya gitu ya penjaga Baitul Maqdis yang perempuan. Jadi dari dia bayi itu tuh Hannah itu udah menyerahkan anaknya. Nah, ini jadi ini juga sih sebenarnya ya. Jadi apa ya? Hah gitu ya kalau saya pas baca ini, hah? Jadi dia punya anak buat apa? Jadi dia punya anak buat apa gitu ya? Ternyata dia punya anak itu ya untuk sepenuhnya gitu ya dia serahkan agar anak ini bisa mengabdi kepada Tuhannya gitu. Jadi udah pas sudah lahir dia serahkan. Nah, pada saat diserahkan ke Baitul Maqdis itu orang itu kayak berbondong-bondong gitu ya ingin menjadi pengasuhnya Maryam ini gitu. Karena dia dari keluarga yang terpandang gitu kan, keluarga imam gitu. Jadi kayaknya semua orang tuh pengen gitu ya mengambil berkahnya gitu ya mengasuh Maryam ini. Lalu dilakukanlah sampai akhirnya dilakukan beberapa kali undian gitu ya. Jadi pengundian siapa sih yang paling berhak gitu ya bisa mengasuh Maryam gitu. Nah, dari beberapa kali pengundian itu ternyata semua itu jatuh ke Nabi Zakaria gitu. Jadi kayaknya tuh Allah udah menakdirkan gitu ya bahwa yang akan membesarkan, mengasuh, membimbing gitu ya dan menanamkan nilai-nilai keislaman gitu ya kepada Maryam itu adalah pamannya sendiri gitu yaitu Nabi Zakaria. Jadi dari kecil itu Maryam itu dirawat, dibesarkan oleh uaknya berarti ya
uaknya Nabi Zakaria dan istrinya. Dan sejak kecil itu Hannah wafat gitu ya. Jadi Hannah itu meninggal pada saat Maryam usianya masih kecil. Jadi dari kecil itu sebenarnya Maryam itu udah yatim piatu dan dibesarkan oleh uaknya gitu ya, Zakaria dan istrinya. Nah itu dibesarkan sampai akhirnya dia mencapai usia balik. Jadi sama sama Nabi Zakaria itu di Baitul Maqdis itu dibuatkan satu mihrab khusus gitu ya untuk Maryam karena dia perempuan satu-satunya kan ya. Jadi dibuatlah satu mihrab khusus di mana di situ tempat Maryam ini belajar, beribadah gitu ya. Dan dia dalam mihrab itu tuh beneran nggak ketemu gitu dengan orang-orang. Jadi pekerjaannya itu hanya ruku sujud gitu ya kepada Allah gitu, lalu belajar Taurat dari Nabi Zakaria gitu ya. Jadi pekerjaannya hanya dibimbing, belajar, ibadah, dibimbing, belajar, ibadah gitu. Jadi pekerjaannya cuma itu di mihrab itu, dan dia tidak bertemu dengan siapapun kecuali Nabi Zakaria. Jadi yang pemegang kunci mihrabnya itu adalah Nabi Zakaria. Yang membukakan pintu, yang menutupkan pintu gitu kan, yang memberi makan segala macam itu adalah Nabi Zakaria gitu. Jadi dia benar-benar tidak bertemu dengan orang lain, benar-benar pekerjaannya hanya ibadah saja gitu. Makanya gadis suci yang taat beribadah, suci karena memang Allah jaga ya dia itu. Ibunda Maryam tuh benar-benar Allah jaga dari dia lahir, bahkan ibunya udah menazarkan gitu ya, bahwa dia pekerjaannya hanya untuk ibadah kepada Allah gitu. Dia jaga dia dari bertemu orang lain, bahkan bertemu dengan laki-laki gitu ya, yang bukan muhrim, dia itu udah Allah jaga gitu dari kecil itu. Dan pekerjaannya memang ibadah saja, sampai ada satu yang mengisahkan gitu ya, saking pekerjaannya hanya beribadah kepada Allah itu sampai kakinya tuh lecet gitu, sampai kakinya tuh lecet, mengeluarkan nanah katanya gitu ya, saking pekerjaannya itu aja terus gitu. Jadi benar-benar berkhawat gitu ya kepada Allah gitu, sampai akhirnya Maryam ini berusia balik gitu. Jadi dia tumbuh menjadi perempuan yang cerdas, pintar gitu ya, paham ilmu agama gitu ya, rajin beribadah. Jadi keterhubungan dia dengan Tuhan itu tuh benar-benar luar biasa gitu. Sampai ada satu kisah Nabi Zakaria itu kaget pada saat masuk ke dalam mihrabnya itu, dia menemui ada makanan yang terhidang gitu di hadapan Maryam itu. Lalu Nabi Zakaria bertanya, itu dari siapa? Kan selama ini yang ngasih makan dia ya, tapi kok ada gitu. Terus di situ Maryam bilang kalau ini dari Tuhanku, katanya gitu kan. Dan mudah saja bagi Tuhanku, katanya, jika dia menghendaki. Jadi jawaban Maryam tuh kayak gitu gitu. Jadi saat dijawab, ditanya sama Zakaria tuh, ya mudah saja bagi Tuhanku jika dia menghendaki gitu. Jadi koneksi ya, keterhubungan dia dengan Allah itu, aduh ya, kalau baca Maryam itu kayaknya ini deh ya keistimewaan beliau gitu ya. Bahkan menerima wahyu kan beliau itu gitu ya. Jadi sebenarnya sama seperti para nabi, tapi karena beliau perempuan gitu kan, para nabi itu adalah laki-laki gitu. Tapi sebenarnya kalau dia dari perjalanannya, beliau itu menerima wahyu gitu. Salah satu wahyunya itu adalah ya ini ya, ujian terberat yang akan dia hadapi berikutnya. Jadi ketika dia udah balik, lalu dia haid kan, Maryam itu haid, jadi dia selalu berada di mihrabnya itu. Dia hanya pulang pada saat dia haid. Jadi pada saat dia haid, dia keluar dari mihrabnya, dia hidup bersama uak ya tadi, lalu setelah selesai haidnya dia balik lagi gitu ke mihrabnya itu untuk beribadah lagi gitu. Jadi kerjaannya seperti itu. Nah, kalau dibaca di sejarah itu, Maryam itu hanya mengalami 2 kali haid, yang setelah itu dia hamil. Kalau dalam sejarah itu ya, jadi Maryam itu hamil itu di usia dia 16 tahun. Nah,
gitu ya, gadis suci yang taat beribadah kepada Allah. Sampai akhirnya, nah pada suatu waktu ya di usia beliau yang 16 tahun itu, Allah mengutus malaikat Jibril gitu ya, menemui Maryam di mihrabnya waktu itu. Jadi perempuan yang tidak pernah bertemu dengan laki-laki ya, kecuali Zakaria, dan ada satu lagi sebenarnya Yusuf. Yusuf itu adalah yang kadang menggantikan Zakaria untuk menjaga Maryam di mihrabnya itu gitu. Ada satu lagi Yusuf, itu masih sepupunya dia. Jadi masih ada hubungan gitu ya, masih ada ikatan darah gitu. Nah, waktu itu Allah utusan malaikat Jibril untuk menemui Maryam dan menyampaikan gitu ya kepada Maryam bahwa Allah itu akan menyampaikan kalimatnya, dalam kalau di Al-Qur'an tuh bahasanya kalimatnya, yang itu dimaknai, diterjemahkan sebagai, yang dimaksud itu adalah bahwa Allah akan menitipkan gitu ya ruh gitu ya ke dalam rahimnya Maryam gitu, sehingga akhirnya Maryam dari rahimnya itu akan melahirkan seorang anak, yang anaknya itu adalah anak yang soleh gitu ya, yang nanti itu akan menjadi nabi gitu. Itu yang disampaikan oleh Jibril pada saat itu. Udah kebayang ya, maksud waktu itu pada saat Jibril datang dia menyerupai bentuk laki-laki. Lalu di saat itu Maryam meragukan gitu ya, ini siapa gitu kan, laki-laki datang masuk ke mihrabnya, sementara selama ini tuh nggak pernah gitu. Dan waktu itu kayaknya Jibril juga sungkan, jadi kalau dibaca di cerita itu Jibril juga kayaknya sungkan gitu ya, ingin menghadap Maryam di mihrabnya gitu, seolah-olah kayak, aduh kayaknya gue juga nggak pantas sih segitu ya menghadap Maryam gitu. Jadi di situ bahasanya Jibril itu, aku hanya utusan Allah katanya gitu kan. Jadi aku hanya utusan Allah yang disuruh sama Allah untuk menyampaikan gitu pesan Allah bahwa gitu. Nah dari situ Maryam melihat bahwa oh iya ini orang yang takwa gitu ya, yang datang menghadapi dia itu adalah orang yang, dia bahasa itu orang yang takwa. Jadi dia meyakini bahwa betul gitu ya, yang datang itu adalah utusannya Allah gitu. Nah pada saat itu Jibril menyampaikan bahwa Allah akan meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam gitu. Dan di situ Maryam bertanya, ya meragukan ya, seorang Maryam aja, ya, ya, ya wajar lah ya gitu ya. Kok bisa gitu kan? Sementara saya nggak pernah disentuh sama laki-laki sekalipun gitu. Kok bisa saya ada apa janin di perut saya gitu ya? Lalu akhirnya saya melahirkan bayi itu gitu. Kok bisa gitu kan? Saya nggak pernah disentuh sama laki-laki pun, saya nggak pernah katanya gitu. Nah di situ ya gitu ya, tidak ada yang tidak mungkin gitu kan bagi Allah saat itu. Dan ya kalau dilihat dari kisah itu, ya kalau saya ngebayangin gitu ya, tapi nggak bisa dibayangin sih, dah kualitas keimanan dia juga berbeda ya dengan Maryam. Tapi kalau mau mencoba memposisikan, yang nggak akan bisa ya sama posisinya. Jadi kayak, hah kok gimana maksudnya gitu kan, secara akal sehat kita gitu ya. Gimana nih Allah maksudnya, kok tiba-tiba ada bayi di perut saya, sementara saya tahu gitu ya itu tuh harus ada proses biologis yang terjadi dulu gitu ya, sehingga ada bayi di dalam tubuh saya gitu. Tapi Maryam saat itu setelah dijelaskan oleh Jibril itu tuh kayak yang menerima gitu, meyakini gitu bahwa oh oh jadi Allah pengen ada janin di tubuh saya, lalu nanti saya melahirkan bahkan itu tanpa bapak gitu kan. Oh Allah pengen, oh ya udah kalau Allah pengen, oke saya terima. Jadi kayak gitu tuh ininya, penerimaan Maryam gitu. Nggak yang mikirin, aduh nanti gimana kalau saya dituduh pezina, kalau anak saya lahir terus saya dikatain apa itu tuh nggak ada gitu ya saat itu di pikiran Maryam itu. Jadi yang ada adalah, oh engkau pengennya kayak gitu, oke saya terima. Jadi kalau ibarat ininya mah itu kayak
ini anugerah, tapi sekaligus apa ya, ujian gitu ya buat Maryam gitu. Tapi yang paling kelihatan di situ adalah dia terima gitu bahwa eh, ini adalah bagian dari kehendak Allah untuk saya, dan saya terima itu dengan ikhlas gitu. Akhirnya diterimalah, akhirnya betul Allah meniupkan ruh gitu ya ke dalam rahimnya Maryam gitu. Dan akhirnya Maryam hamil gitu kan, tanpa ada yang tahu gitu ya, sampai akhirnya Maryam menunjukkan ciri-ciri kehamilannya gitu ya. Jadi eh, perutnya semakin besar gitu ya. Eh, yang paling menonjol sih itu ya, perutnya semakin besar. Nah, yang pertama kali melihat keganjilan itu adalah Yusuf yang tadi sepupunya itu. Nah, ini ini sih ya saya highlight, kayaknya ini khususnya buat saya sih. Jadi kayak pegangan banget gitu ya ketika kita meragukan apapun takdir gitu ya, apapun kehendak yang sampai ke kita, lalu kita ragukan, benarkah ini gitu ya terjadi gitu. Nah, ini dialog antara Maryam dan Yusuf ini tuh kayak udah cukup sih kayaknya gitu ya, menjawab keraguan kita terhadap takdir Allah. Ini saya highlight ya. Bagaimana waktu Yusuf pertama kali menemui bahwa Maryam ini hamil. Dia mengetahui bahwa Maryam ini hamil. Itu tuh tidak bisa diterima oleh akal sehat dia, karena seperti Zakaria, dia yang selama ini menjaga Maryam di Baitul Maqdis, dan dia tahu gitu, tidak ada satupun laki-laki gitu ya yang masuk ke dalam mihrabnya itu, dan tidak pernah ada laki-laki yang bertemu dan menyentuh Maryam gitu. Jadi kok bisa dia hamil gitu? Itu tuh kayak buat Yusuf itu ini nggak masuk akal gitu ya. Lalu dia bertanyalah kepada Maryam, dan terjadilah dialog ini gitu. Ini salah satu hal ya yang dilakukan oleh Maryam pada saat dia membela diri dia, bahwa saya benar loh gitu ya. Ini yang dia lakukan gitu, salah satunya. Ini baru Yusuf yang dihadapi, nanti ke depannya dia akan menghadapi kaum yang lain yang itu kayaknya nggak sebijak Yusuf ini gitu ya, mendengarkan penjelasan dari Maryam. Nah, di sini Yusuf bertanya, wahai Maryam, mungkinkah tanaman tumbuh tanpa benih? Kata Yusuf kepada Maryam, apakah pohon akan tumbuh tanpa disiram? Apakah anak akan lahir tanpa perantara seorang laki-laki? Kata Yusuf kepada Maryam. Nah, lalu Maryam menjawab sekaligus menjelaskan gitu ya kondisinya seperti ini. Iya, tidakkah kamu tahu bahwa Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan pertama kali diciptakan tanpa benih? Benih itu ada karena tanaman yang ditumbuhkan Allah itu tanpa benih. Jadi kebayang nggak Ibu? Pemikirannya Maryam gitu ya. Benih itu kan ada karena adanya tanaman yang Allah jadikan yang tadi itu tanpa benih gitu. Jadi benih itu lahir dari sesuatu yang awalnya itu tanpa benih gitu. Nah, tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah menumbuhkan pohon tanpa disiram, dan dengan kekuasaannya dia menjadikan air sebagai kehidupan untuk pohon itu setelah dia menciptakan semua makhluknya satu persatu gitu. Jadi air itu ada setelah ada pohon gitu. Nah, Allah jadikan air supaya pohon ini bisa tumbuh gitu. Jadi awalnya itu ditumbuhkan dulu sama Allah, baru ada air gitu. Jadi apakah kamu mengatakan bahwa Allah tidak mampu menumbuhkan pohon kecuali jika dibantu air gitu? Jadi bermain logika lah ya mereka ya. Jadi maksud kamu kalau tanpa air Allah tuh gak mampu gitu menumbuhkan, gitu maksud kamu gitu ya. Jadi Maryam Maryam eh, menjawabnya seperti itu. Nah, jika bukan karena air, apakah dia tidak mampu menumbuhkannya? Atau kamu tidak tahu, atau tidak meyakini gitu ya, atau tidak percaya bahwa Allah telah menciptakan Adam tanpa keberadaan laki-laki dan perempuan. Nah, jadi gimana ya? Jadi Maryam itu menjawabnya dengan tauhid gitu. Maryam itu menjawabnya menghadirkan Allah ya, karena memang Allah kan yang menginginkan uh,
adanya janin yang tumbuh gitu ya di dalam rahimnya Maryam itu gitu. Dan Maryam menjawabnya dengan tauhid. Nah, di saat mendengar penjelasan itu ya Yusuf, bukan itu maksud aku Maryam. Jadi akhirnya dia oke, iya benar gitu. Jadi dia percaya gitu bahwa sesuatu yang dialami oleh Maryam ini adalah keajaiban yang nggak masuk di akalnya, tapi dia yakini bahwa nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah sudah berkehendak gitu ya. Jadi nggak, kalau udah Allah yang disebut gitu ya. Nah itu mau di akal sehat saya udah nggak masuk gitu ya. Tapi keyakinan dia mengatakan bahwa oh benar, tidak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah sudah berkehendak gitu. Nah dari situ Yusuf akhirnya menanyakan, lalu gimana kondisi kamu gitu. Jadi seolah-olah dia, oh, oke, saya terima, saya percaya bahwa ini adalah sebuah keajaiban gitu. Nah ini Yusuf adalah salah satu orang yang Maryam hadapi setelah dia hamil, yang itu bisa menerima kondisi dia, dan ini jarang terjadi. Kayaknya yang menerima kondisi Maryam itu hanya keluarganya, Nabi Zakaria, istri Nabi Zakaria, kemudian Yusuf ini gitu ya, yang memahami bahwa oh ini benar gitu ya, kehendak dari Allah, keajaiban yang Allah hanya berikan kepada Maryam gitu. Nah, kalau istrinya Nabi Zakaria itu, dia bisa memahami ini karena sama seperti kasusnya Imron dan Hannah, Nabi Zakaria ini kan umurnya udah sepuh gitu ya. Lalu dia belum juga mendapatkan keturunan. Sementara istrinya itu divonis mandul gitu ya, tidak bisa mempunyai anak. Lalu karena melihat Maryam tumbuh menjadi anak yang soleh gitu ya, anak yang bisa melanjutkan gitu ya risalah dia gitu. Akhirnya dia juga kayak terinsight lah gitu ya untuk berdoa kepada Allah supaya juga diberikan keturunan gitu. Itu terkenal banget ya doanya di surat Maryam itu, dan akhirnya sama Allah dikabulkan. Di usianya yang udah sepuh gitu ya, sudah beruban ya kalau di dalam Al-Quran itu, sementara istrinya pernah divonis mandul, akhirnya hamil gitu istrinya. Nah, yang pertama kali hamil itu adalah istrinya Nabi Zakaria, lalu disusul oleh Maryam. Jadi ketika Maryam hamil tanpa ada laki-laki yang menyentuhnya, itu tuh istri Nabi Zakaria tuh kayak percaya aja gitu. Kenapa? Karena dia juga mengalami keajaiban itu gitu. Bahwa tadinya dia dianggap tidak akan bisa hamil, ternyata sama Allah ditakdirkan hamil gitu. Jadi dia di situ memahami, meyakini bahwa kalau Allah sudah berkehendak, ya udah jadi gitu. Nah, ketika Maryam mengatakan bahwa dia hamil, istri Nabi Zakaria itu langsung percaya karena dia tahu Maryam itu siapa, keluarganya siapa, eh, ibadahnya seperti apa gitu kan. Lalu keajaiban itu juga dia rasakan, jadi dia yakin bahwa oh betul ketika Allah sudah berkehendak ya udah jadi gitu. Nah itu uh, jadi kalau kita lihat ceritanya itu uh, semua orang terkaget-kaget dan menuduh gitu ya Maryam melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh keluarga Imron gitu. Dan Yusuf, keluarga-keluarga dekat itu yakin bahwa ini adalah kehendak Allah. Nah, tantangan berat, ujian berat nanti yang akan dialami oleh Maryam adalah ketika dia menghadapi kaum Yahudi gitu ya, Bani Israel, kaumnya di masa itu gitu. Nah ini ya, kun fayakun. Jadi surat Ali Imran ayat 59 ini menjelaskan ya bagaimana perumpamaan penciptaan Isa. Jadi Allah menegaskan gitu. Jadi kalau misalnya eh, orang masih sekarang mempertanyakan tentang kok bisa ya Nabi Isa lahir gitu ya tanpa bapak.
Nah, di Al-Quran Allah sudah menegaskan bahwa sesungguhnya perumpamaan Isa itu bagi Allah itu seperti penciptaan Adam. Dia menciptakan dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, kun, maka fayakun. Jadi kun fayakun gitu. Jadi kalau udah berkehendak jadi, maka jadilah sesuatu gitu. Nah, aduh ya pas baca kisah ini tuh kayak memahami kun fayakun ini gitu ya. Aduh saya berefleksi banget sih ini. Kalau Allah udah berkehendak, jadi maka jadilah gitu. Itu kita udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya selain hanya menerima bahwa itu sebagai ketetapan Allah gitu. Nah saya juga mungkin ngebayangin ya kalau dulu hidup di zamannya Maryam gitu ya, meyakini nggak ya itu sebagai kun fayakun gitu ya, kun fayakunnya Allah. Jadi luar biasa sekali keluarga Maryam itu bisa menerima ini dengan tauhid gitu ya, dengan keyakinan bahwa benar-benar yakin gitu bahwa ketika Allah berkehendak pengen jadi ya jadilah gitu. Nah ini kun fayakun. Nah ini tuduhan demi tuduhan ini sih ujian beratnya ya Maryam itu. Sebenarnya nggak banyak cerita tentang Maryam di Al-Quran itu, tapi satu cerita ini yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran itu kayaknya udah cukup cukup menggambarkan ya bagaimana istimewanya Maryam gitu ya. Dan kenapa dia menjadi satu-satunya perempuan ya yang disandingkan dengan ahli surga lain gitu ya. Jadi dalam hadis Rasulullah itu menyebutkan ada 9 ahli surga yang itu istimewa gitu ya. Nah salah satu dari 9 itu perempuan, yaitu Maryam binti Imran ini gitu. Nah tadi ketika dia hamil lalu dia mendapatkan tuduhan-tuduhan, perutnya mulai membesar gitu ya, orang-orang akhirnya tahu bahwa dia hamil, datanglah tuduhan demi tuduhan gitu ya. Yang dituduhnya itu apa? Bahwa Maryam sudah berzina gitu dengan laki-laki sehingga akhirnya dia hamil gitu kan. Dan beberapa laki-laki dituduh, salah satunya Yusuf gitu. Jadi Yusuf itu dituduh sebagai laki-laki yang sudah berzina gitu dengan Maryam yang akhirnya Maryam hamil. Kenapa Yusuf? Ya karena orang tahu bahwa tidak ada laki-laki, tidak ada satupun laki-laki yang bertemu dan menyentuh Maryam kecuali yang bisa bertemu dengan Maryam itu adalah Yusuf dan Zakaria gitu. Ketika Yusuf dituduh menjadi teman zinanya Maryam gitu ya, mereka menyangkal dengan segala penjelasan gitu ya, dengan segala alasan gitu ya. Uh, Kaumnya menolak, tapi kayak oh gitu, oh berarti kalau bukan Yusuf yang lain dong gitu kan. Jadi dicarilah laki-laki lain, tertuduhlah Nabi Zakaria gitu kan, pamannya sendiri dituduh juga sebagai orang yang sudah melakukan perbuatan zina itu gitu dengan keponakannya gitu. Lalu dijelaskanlah segala macam bla 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 dan orang melihat bahwa keturunan mereka, keluarga latar belakang mereka segala macam itu seperti tidak mungkin. Tapi kalau nggak mungkin terus siapa dong gitu ya? Terus kenapa dong dia bisa hamil gitu? Nah waktu itu sampai ada satu sungai di Yerusalem itu gitu ya, ada satu sungai terkenal yang kalau ada orang melakukan zina lalu dia kayak saya lupa apa dimandikan apa diceburin gitu ya ke dalam sungai itu, nah ketika bencana datang ke dia, nah itu berarti dia melakukan perbuatan zina itu gitu. Nah kalau tidak berarti ya enggak gitu. Nah akhirnya si Maryam itu dibuktikan dengan cara itu dan ternyata tidak terjadi apa-apa gitu. Tidak ada sesuatu yang buruk menerima Maryam saat itu, yang itu sebenarnya sudah cukup membuktikan bahwa Maryam tidak melakukan perbuatan itu gitu. Tapi mereka belum percaya, jadi nggak nerima gitu. Benar sih ya, aduh saya juga lagi jadi apa ya merenungi gitu ya, bahwa itu keyakinan gitu ya, menerima kehendak Allah itu kan sebenarnya ranahnya keyakinan ya, bukan akal gitu ya. Jadi ketika sesuatu yang nggak masuk akal tapi
itu terbukti secara keyakinan gitu kan, ya mau nggak mau kita yakini. Nah, buat umatnya Bani Israel ini saat itu nggak masuk ke keyakinan mereka gitu. Mereka tidak meyakini itu, masih berkutat di kok bisa, kok bisa, kok bisa gitu kan. Akhirnya mereka mencari uh, siapa, intinya menuduh gitu ya, menuduh demi tuduhan. Dan itu tuh kayak sudah membuat secara psikologis ya, secara mental tertekan gitu Maryam itu. Dan uh, ini sudah tidak sehat ya untuk dirinya, jadi kayak udah toksik ya, udah toksik gitu buat dirinya, dan dia merasa bahwa dia perlu keluar dari kondisi ini, dari lingkungan ini gitu ya. Lalu dia pergi sendiri mengasingkan dirinya dalam kondisi hamil. Nah, ini yang saya agak gimana ya. Jadi kalau dalam kisahnya itu Maryam itu berjalan jauh ya kalau di dalam ayat itu ya. Jadi dia dalam kondisi hamil lalu dia memilih berjalan jauh. Nah, berjalan jauhnya itu ternyata akhirnya dia sampai di Bethlehem ya. Kalau kita dengar kan Nabi Isa lahirnya di situ. Beberapa orang bilang bahwa Nabi Isa tuh lahirnya di Bethlehem gitu. Nah, dari Yerusalem ke Bethlehem itu jaraknya sekitar 10 kilometer lah. 10 kilometer itu dari mana ke mana. Nah, itu pada saat mengasingkan diri itu, Maryam tuh jalan kaki dalam kondisi hamil gitu ya, menuju tempat yang dia nggak tahu tempat yang mana yang akan dia tuju gitu, tapi dia terus saja berjalan gitu, sampai akhirnya dia berhenti karena sudah sangat kelelahan berjalan, dan dia merasa dia ini udah saatnya melahirkan gitu. Jadi secara ini saya nggak tahu betul atau tidak, tapi ada satu riwayat yang mengatakan bahwa ternyata Nabi Zakaria itu meninggal itu dibunuh oleh orang Yahudi, dan salah satu alasan membunuh Nabi Zakaria itu adalah karena Nabi Zakaria itu dituduh berzina dengan Maryam gitu. Nah, saya nggak tahu itu benar atau tidak karena di dalam Al-Quran tidak dijelaskan, tapi di buku yang saya baca itu dijelaskan bahwa meninggalnya Nabi Zakaria itu adalah karena umatnya membenci ya, tapi sebenarnya itu banyak alasan lain ya, tapi salah satunya adalah karena tuduhan bahwa dia sudah berzina dengan Maryam. Jadi saya mencoba membayangkan ya kondisi Maryam saat itu, kehamilan pertama dia gitu ya, satu kehamilan pertama yang tidak terduga, kedua tidak ada suami yang mendampingi dia gitu kan, ini dia hamil tanpa bapak, kemudian dia dituduh. Nah, kebayang nggak? Saya ngebayangin kalau sekarang orang hamil tanpa bapak itu sudah pasti ya berzina gitu. Tapi kondisi Maryam ini berbeda gitu. Dia hamil tanpa bapak, tapi dia orang yang suci gitu. Dia nggak melakukan apa-apa, lalu dia dituduh berzina gitu. Sementara dia tahu bahwa ini adalah firman dari Tuhan ya gitu. Jadi kayak membuktikan kebenaran gitu ya. Dan itu nggak bisa gitu. Membuktikan kebenaran itu nggak bisa. Jadi yang dia hadapi selalu tuduhan-tuduhan, sampai keluarganya juga diserang, dan bahkan di satu riwayat ini dikatakan bahwa Zakaria juga jadi ininya gitu ya. Dan tanda kutip jadi tumbalnya gitu. Jadi saya ngebayangin dia lagi hamil, dituduh seperti itu gitu ya. Dia harus apa? Maksudnya saya nggak kebayang sih secara psikologis gitu ya apa yang dia alami, dan kita tahu ibu hamil hormonnya kayak gimana ya. Aduh, saya ngebayangin kalau sekarang kan ibu hamil itu harus jaga gitu ya, harus di sensitif gitu ya, harus apa, itu tidak berlaku ya untuk Maryam. Karena di masa kehamilan itu dia menghadapi cobaan yang paling berat gitu ya, yang menurut saya gitu mungkin perempuan lain nggak sanggup gitu ya menghadapi ujian itu. Lalu dia berjalan ke pengasingan gitu ya, mencari yang dia nggak tahu itu dia kemana, tapi dia jalan aja terus gitu ya. Akhirnya dia sampai di Bethlehem itu.
Nah, sampai akhirnya dia merasakan bahwa eh, ini kayaknya anaknya udah mau lahir nih gitu ya. Sampai dia merasakan seperti itu, lalu dia bersandar di salah satu pohon kurma. Ya, kita sering dengar kisahnya itu ya. Yang, aduh, saya gimana ya? Bersandar ke pohon kurma itu tuh kayak, kebayang nggak? Kita udah capek gitu ya, secara mental, secara psikologis, hati kita gitu ya. Lalu ini tiba-tiba gejala melahirkan datang gitu. Terus ada rasa sakit gitu ya dari fisik sakit karena mau melahirkan, tapi secara psikologis ini masih beban tuh masih berat gitu. Aduh, saya dulu ngebayangin waktu saya mau ngelahirin ya, ibu-ibu mungkin punya cerita melahirkan juga di sini. Saya dulu waktu ngelahirin LDR sama suami, LDR deket Jakarta Bandung. Jadi sekarang setelah baca cerita Mariam tuh saya jadi malu sebenarnya. Jakarta Bandung doang gitu LDR itu. Jadi saya di Bandung, suami di Jakarta. Terus gitu ya, sebelum melahirkan tuh kan gitu ya, kita ya ada kekhawatiran, ada rasa cemas, apalagi lahiran anak pertama gitu kan. Jadi saya mencoba mencari tahu gitu ya, bagaimana supaya pada saat melahirkan nanti tuh saya nyaman senyaman-nyamannya gitu kan. Terus akhirnya terpikirkanlah bahwa saya nggak mau ditemenin orang lain kecuali sama suami saya gitu. Saya mikirnya dulu gitu. Pokoknya harus sama suami saya, nggak boleh sama yang lain. Ada mertua kan, ada mertua saya, tapi saya nggak mau ditemenin sama mertua saya, pokoknya saya mau sama suami saya. Jadi di sepanjang kehamilan terakhir saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah pokoknya, sampai pokoknya ya, berdoa kepada Allah. Parah ya, pokoknya saya kalau ngelahirin pengen ada suami saya gitu, suami saya yang nemenin gitu kan, karena merasa bahwa ini tuh sesuatu yang berat deh kayaknya gitu ya, dan saya butuh orang yang benar-benar bisa menenangkan saya di kondisi itu gitu. Dan yang terpikir kan waktu itu hanya suami, karena kan keluarga saya jauh, ibu saya jauh, dan yang waktu itu satu-satu yang terpikir kepala saya itu cuma suami gitu. Dan pada saat mau melahir itu, kebayang nggak ibu, doa saya tuh itu terus gitu ya, supaya saya lahir dalam keadaan tenang. Nah, kebayang kondisi Mariam yang tidak sempat berdoa gitu ya, proses kelahirannya akan seperti apa gitu. Dan sama Allah tuh kayak dihajar-hajar gitu ya, kayak dikasih-kasih terus ujian gitu kan, sampai kayak nggak bisa nafas gitu dia pada saat mau melahirkan itu. Dan dalam keadaan letih, secara fisik udah berjalan jauh, kondisi psikologis lagi nggak oke gitu kan, tiba-tiba ada rasa sakit dari fisiknya, tanda bahwa dia akan melahirkan. Nah, ini tuh udah kayak, kalau bahasanya, udah kayak putus asa gitu. Jadi Mariam itu berputus asa. Udah kayak, aduh ya Allah, aduh gue nggak sanggup gitu ya. Jadi pada saat bersandar di pohon kurma tuh kayak, tuh udah nggak sanggup gitu. Nah, ya kebayangnya mungkin kita sebagai perempuan membayangkan kondisi hamil, mau melahirkan, capek hati gitu ya, capek pikiran, capek mental gitu. Terus itu udah di titik yang paling down ya waktu itu Mariam, sampai akhirnya dia berdoa, doa jujur ya dari seorang hamba yang lemah. Jadi ibu-ibu, kalau merasa sudah tidak sanggup, berdoalah kepada Allah dengan jujur. Berdoa yang jujur, bahwa kita lemah, saya nggak bisa, beneran ya Allah, gue mati aja deh. Nah, kalau Maria waktu itu bilangnya kayak gitu. Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, jadi udah berangan-angan. Harusnya aku mati aja nih tadi gitu ya, karena udah nggak sanggup di titik itu gitu ya, merasakan penderitaan yang wow gitu kan. Dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan tidak dilupakan. Ya, karena beliau kan orang terpandang, keluarganya terkenal suci, keluarganya terkenal baik-baik, bahkan pendakwah gitu ya keluarganya. Lalu dia dikasih ujian sama Allah seperti ini, harus hamil tanpa bapak, mau nggak mau orang akan menilai dia berzina gitu kan, mau nggak mau gitu. Dan ya itu, dia pengen mati, pengen dilupakan, pengen tidak jadi perhatian gitu kan. Ini udah di titik yang gitu, pas benar-benar berputus asa gitu ya, berkeluh kesah gitu kepada Allah. Nah, di sini sih kita ngelihat ya sisi
manusiawinya seorang Ibunda Maryam gitu ya. Di saat kondisi dia down gitu kan, udah di ujung, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dalam keadaan letih, ya lemah, mau melahirkan gitu ya. Ini kayak jadi gambaran sih. Ya beginilah kondisi perempuan gitu ya pada saat hamil. Dan kalau kita mau bandingkan ujian seperti apa sih gitu ya yang itu bisa membuat kita sampai berputus asa gitu atas rahmat Allah gitu ya. Jadi kalau dilihat dari Bunda Maryam kan ujiannya yang luar biasa lah, gak ada suami, sendiri loh itu ya. Jadi dia berjalan dari Yerusalem ke Bethlehem itu sendiri, tanpa suami, tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa mertua, tanpa ipar, tanpa pamannya, tanpa ibu, sendiri gitu. Berkecamuk di pikiran dia, dalam keadaan letih fisik, dan tiba-tiba dia merasakan sakitnya mau melahirkan gitu ya. Jadi inilah doa jujur dari seorang hamba yang lemah. Nah, tapi di sini, ini saya, aduh bisa nggak ya saya berdoa seperti ini lalu Allah menjawab gitu. Ini luar biasanya Maryam itu ya. Koneksi dia dengan Allah ya, makanya tadi saya bilang ini kita bisa terjebak ya, karena kedekatan Maryam dengan Allah itu sama seperti para nabi gitu ya, dekatnya para nabi dengan Allah gitu, seperti Rasulullah gitu ya, kekasih Allah gitu ya. Dan Maryam ini tuh kayak ke Allah tuh kayak yang mesra gitu ya, kayak yang dekat banget gitu sama Allah. Keterhubungan dia dengan Allah tuh luar biasa sekali gitu. Jadi ketika beliau berdoa ini, lalu Allah mengutus Jibril, malaikat Jibril. Dan Jibril itu menyampaikan kata-kata yang menenangkan Maryam saat itu yang sedang berputus asa itu gitu ya. Ini bisa dilihat di surat Maryam 24 sampai 26. Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah. Nah, tempat yang rendah, jadi kebayang Maryam lagi bersandar, tiba-tiba ada yang datang di tempat yang rendah gitu ya. Kalau saya baca buku Persalinan Maryam itu, ini tuh jadi kayak hikmah ya, ketika menemani ibu-ibu yang melahirkan. Jadi kalau ada pendamping gitu kan, menguatkan gitu, yang menenangkan. Ya seperti halnya yang dilakukan oleh Jibril ini gitu. Jadi Jibril berseru kepadanya di tempat yang rendah, janganlah kau bersedih hati, Maryam, katanya gitu ya. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu gitu. Ini ada beberapa ini sih ya, ada beberapa makna saya baca yang dimaksud dengan menjadikan anak sungai di bawahmu itu. Ada yang bilang bahwa ini ditafsirkan pecahnya ketuban gitu ya. Jadi pecahnya ketuban itu menjadi isyarat bahwa bayi itu akan lahir gitu. Jadi Jibril itu kayak ngasih tahu bahwa sebentar lagi tuh kamu akan lahiran. Terus tapi ada juga yang menafsirkan bahwa menjadikan anak sungai di bawah itu tuh benar ada air gitu yang mengalir di dekatnya Maryam itu, sehingga nanti ketika dia setelah melahirkan lalu dia membersihkan anak itu tuh udah ada air gitu di situ. Nah, ini ada beberapa ada beberapa tafsir. Di situ jangan engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai. Jadi kayak ngasih harapan gitu ya ke Maryam yang tadi berputus asa, ada harapan loh gitu. Ini udah mau lahir anaknya gitu ya. Terus dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Jadi ini nih saya pas baca ini, aduh kenapa sih Jibril nggak langsung aja digoyang pangkal pohonnya gitu ya? Kenapa sih harus nyuruh Maryam yang udah kelelahan, yang udah capek gitu kan? Udah, kenapa sih Jibril nggak langsung aja digoyangin terus jatuh kurmanya, jadi Maryam langsung bisa makan gitu kan? Tapi ternyata enggak, di situ tuh kayak kamu bisa kok gitu. Jadi kayak menenangkan gitu ya, dan ngasih motivasi, ngasih harapan bahwa kamu bisa kok. Coba deh
goyangkan pangkal pohon itu pasti turun. Jadi kayak ngasih harapan gitu ketika kamu sedikit aja berupaya gitu ya, akan ada jalan di depan kamu gitu. Jadi kayak ngasih penguat seperti itu ya. Jadi niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Lalu maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jadi kayak lupakan semua beban, lupakan semua itu, senang hatilah engkau karena anak engkau tuh lahir gitu. Jadi, nah ini kayak perasaan ibu-ibu kali ya setelah melahirkan. Jadi kalau kita kan gitu ya, sebelum melahirkan tuh kayak ada beban, cemas, apa, aduh sakit apa segala. Tapi setelah melahirkan tuh hilang gitu semuanya. Jadi menerima kelahiran, proses melahirkan gitu ya, menyambut anak itu dengan berhati senang gitu. Jadi bersenang hatilah engkau. Itu. Nah, ditambah lagi malaikat Jibril itu menyampaikan solusi gitu ya. Sebuah solusi yang ini penting banget buat Maryam karena setelah melahirkan, mau nggak mau dia akan datang kepada kaumnya gitu ya, dan pasti kaumnya itu akan menuduh gitu kan anaknya ini sebagai yaitu tadi anak haram gitu ya, hasil dari perzinahan gitu. Nah, Jibril di sini kayak ngasih solusi, jika engkau melihat seseorang maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Aduh ibu-ibu, habis ngelahirin ada yang julid, udah puasa aja deh beneran. Puasa aja. Jadi aku tidak akan bicara dengan siapapun pada hari ini. Jadi itu kayak solusi. Karena di zaman dulu itu lumroh bagi Bani Israel itu berpuasa diam gitu ya, berpuasa bicara itu lumroh gitu bagi mereka. Sesuatu yang wajar. Nah, pada saat di zaman Nabi Muhammad itu udah makruh gitu ya hukumnya. Jadi tidak ada dicontohkan gitu. Nah, dulu tapi di Bani Israel itu tuh kayak lumroh gitu kalau kita ada puasa bicara namanya. Karena dulu Zakaria juga pada saat memohon keturunan itu sama Allah juga disuruhnya tidak berbicara gitu ya selama 3 hari. Jadi buat mereka tuh kayak lumroh. Nah, ini tuh kayak solusi. Jadi kayak gitu ya. Jadi kayak Maryam itu kayak gitu. Dapat kata-kata yang menenangkan dari malaikat Jibril. Nah, lalu setelah dia membawa anaknya ke kaumnya, nah dapatlah celaan pasca melahirkan. Jadi ibu-ibu coba celaan pasca melahirkan apa biasanya? Kok anaknya gini, kok ibunya gini, kok nggak dikasih, kok nggak ASI, kok dikasih support, kok ini gitu lah ya kita ya pasca melahirkan misalnya ya. Iya, kok sesar Kok ya? sesar gitu kan ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, kalau Maryam nggak gitu Bu levelnya Maryam. Maryam levelnya adalah engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Jadi pada saat dia membawa bayinya itu, kaumnya tuh bilang bahwa engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Jadi kayak beneran gitu, tidak diterima gitu si anaknya itu dan apa yang udah dilakukan oleh Maryam selama ini. Kebayang nggak ya? Dia udah lelah menjalaninya dengan ikhlas gitu ya, terus dapat celaan gitu ya, kalau bukan karena sebegitu hebatnya koneksi dia dengan Allah gitu ya, relasi dia dengan Allah, udah deh gitu ya, mungkin nggak akan sanggup menghadapi ini. Terus di surat Maryam 28, di surat Maryam 28 ini tuh disebutnya di situ tuh ya ukhta Harun itu bahasanya ya. Jadi ceritanya dulu di Baitul Maqdis pada saat Maryam gadis itu sebelum dia hamil, dia kan menjadi penjaga Baitul Maqdis. Nah, ada salah satu penjaga Baitul Maqdis laki-laki namanya tuh Harun. Terkenal dengan kesolehannya, terkenal dengan keimanannya gitu ya. Paling soleh lah di antara semua yang lain itu namanya Harun. Nah, dia disebutnya hai ukhta Harun katanya. Itu tuh kayak sindiran gitu.
sindiran kepada Maryam bahwa, "Hei, kamu tuh saudaranya Harun, terus kenapa kamu begini?" gitu. Jadi kayak tuduhannya tuh kayak nyindir gitu, kayak nyindir, "Hai ukhta Harun, ayahmu itu bukan orang yang buruk perangannya." Udahlah, pertama dibawa-bawa Harun, kedua dibawa-bawa ayahnya kan. Ayahmu bukanlah seorang yang buruk perangai. Jadi ayah itu imam, udahlah pemimpin ibadah gitu ya. Dan ibumu bukan seorang perempuan pezina gitu. Udahlah, Harun dibawa, ayahnya dibawa, ibunya dibawa. Aduh, gimana enggak gitu ya, kayak gitu. Ya itu tadi makanya saya bilang, aduh kalau relasi dengan Allahnya nggak luar biasa, nggak hebat, gimana nih cara menghadapi celaan ini gitu ya. Jadi yang penting saya benar di mata Allah, nah gitu ya, seolah-olah seperti itu ya Maryam. Yang penting saya benar di mata Allah. Apapun yang kalian katakan itu tidak benar gitu, dan yang saya percayai hanya Allah gitu. Jadi kayak gitulah ya penguatnya Maryam ini. Jadi ya itu, aduh, kalau saya sih, aduh nggak sebanding lah ya tuduhan-tuduhan gitu ya, celaan-celaan yang kita dapat selama ini sebagai ibu gitu ya, dibanding celaan seorang gadis suci yang dituduh berzina gitu. Gadis suci yang menjaga kesuciannya lalu dituduh berzina. Udah ada itu. Luar biasa. Terus, nah, udah akhirnya dia membawa anaknya, lalu pada saat dituduh oleh kaumnya itu dia tidak bicara kan, Maryam itu, karena begitu perintah Allah gitu. Jadi dia tidak berbicara, tapi dia hanya menunjuk anaknya gitu. Nah dari situlah Allah menunjukkan mukjizat Nabi Isa ya, yang sudah bisa berbicara padahal dia masih bayi gitu. Nah, di situ Nabi Isa berbicara kepada kaumnya, menjelaskan. Nah, itu panjang kalau ibu-ibu baca di surat Maryam, itu panjang sekali ya penjelasan Nabi Isa itu tentang bahwa dia adalah nabi yang diutus oleh Allah yang akan membawa Injil gitu ya. Karena waktu itu Taurat, yang membenarkan Taurat, dia menjalankan sholat, berpuasa apa gitu. Jadi panjang penjelasan Nabi Isa saat itu kepada kaumnya gitu. Nah, dari situ kayak seolah-olah membungkam gitu ya, membungkam kaumnya sehingga akhirnya mereka menerima bahwa oh iya Isa punya keajaiban itu, tapi belum bisa menerima bahwa dia lahir bukan tanpa perbuatan keji gitu, itu belum bisa menerima. Jadi seolah-olah itu bisa membungkam sementara gitu ya Bani Israel saat itu. Nah, setelah itu sebenarnya tidak banyak dijelaskan di dalam Al-Quran apa yang terjadi ya dengan Maryam saat itu, tapi di buku ini saya baca beberapa, dicari bahannya juga dari Injil gitu ya, dari sejarah-sejarah umat Kristiani gitu ya. Jadi setelah itu raja, aduh saya lupa namanya, raja Romawi saat itu dia kayak bermimpi gitu. Ini kejadiannya sama kayak Firaun dulu ya, zaman Nabi Musa, bahwa akan ada anak yang lahir saat itu yang saya lupa dia bermimpi apa ada tanda-tanda gitu ya, bahwa tanda-tanda itu menunjukkan bahwa ada anak yang lahir dan anak ini suatu saat itu akan menjadi nabi gitu, akan menjadi rasul. Nah, waktu itu raja itu memerintahkan bahwa semua bayi itu harus dibunuh. Semua bayi itu harus dibunuh. Nah, waktu itu Maryam mendapatkan kabar itu dari Yusuf, dari sepupunya itu. Jadi akhirnya mereka membuat keputusan bahwa mereka harus pergi dari Yerusalem. Jadi pada saat bayi itu Maryam, Nabi Isa, bayi gitu ya, dan Yusuf waktu itu yang menemani, akhirnya mereka pindahlah ke Mesir. Jadi dari Yerusalem ke Mesir. Nah di Mesir itu Nabi Musa itu sampai usia 7 tahun. Setelah 7 tahun baru mereka kembali lagi ke Yerusalem gitu. Nah di usia 12 tahun itu Nabi Isa itu udah bisa mendebat keyakinan gitu ya di umatnya itu. Jadi udah mulai menunjukkan tanda-tanda kenabiannya gitu. Nah, sampai akhirnya di usia dia 30 tahun dia menerima wahyu dan
katanya Nabi Isa itu menjadi nabi itu hanya 5 tahun. Jadi dia menerima wahyu 29 atau 30 tahun gitu ya, lalu dia diangkat oleh Allah ke langit itu di usia 34 atau 35 tahun gitu. Jadi singkat sekali masa kenabian Nabi Isa, dan kalau dibaca perjalanannya tuh nggak berhenti gitu cobaan mereka tuh. Jadi kayak udah jatuh tertimpa tangga, tertimpa apa lagi gitu. Jadi kehidupan yang dialami oleh Maryam sama Nabi Isa tuh kayak gitu di sepanjang hidup mereka gitu ya. Dan Ibunda Maryam itu meninggal berapa lama setelah diangkatnya Nabi Isa ke langit. Jadi kalau saya baca sejarahnya itu selama itu ya Ibunda Maryam itu terus mendampingi, membantu, menolong dakwahnya Nabi Isa alaihissalam sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ke langit. Seperti itu. Sudah, Ibu. Thanks. Itu yang bisa mungkin saya jabarkan ya tentang Ibunda Maryam yang sebenarnya nggak cukup banyak ya literaturnya, jadi tapi beberapa ayat di Al-Quran di surat Maryam itu sudah cukup jelas dan jabarannya sudah cukup banyak ya sebenarnya betapa hebatnya Ibunda Maryam ini gitu. Boleh silahkan yang mau cerita, yang mau apa aja lah, mangga silahkan Yunda. Masya Allah. Nih, sebentar. Baterainya habis. Ya, Ibu-Ibu, mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan insight ya dari cerita kisah Maryam ini. Masya Allah ya, Bu-Ibu. Kira-kira apa nih, Bu-Ibu, tanggapannya? Kalau aku ya, tanggapan aku, ya Allah, apalah aku yang, aduh, Mas, yang apa ya, urusan digibain orang, dikomentarin orang, mentalnya tuh udah jipet duluan ya. Tapi ini Masya Allah, Maryam, Masya Allah, Ibunda Maryam kita, ini menurut aku ujiannya nih besar banget sih ya, Ilni ya, ujiannya besar banget. Kayak apa ya, kita kan fitrahnya kan kita hidup itu berpasang-pasangan, yang dimana kalau kita berkeluh atau apa kita cerita ke pasangan gitu ya. Nah tapi ini Bunda Maryam mau cerita ke siapa gitu ya, itu aja dari situ aja tuh kita udah melihat Masya Allah gitu ya, kualitas keimanan seorang Ibunda Maryam tuh Masya Allah banget gitu. Nah, terus bagaimana kita yang maksudnya kita dikomentarin, Bu, Ibu kok gendutan, kita langsung, iya apa sih gitu kan. Nah ini Masya Allah itu luar biasa banget Bunda Maryam, Ibu. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat gitu ya, ujian terberat gitu kan, kayak kalau merasa kita ujiannya kayak berat banget ya, kita harus melihat lagi ya, nih ya, maksudnya ternyata kisah wanita gitu ya, wanita mulia, ciri-ciri wanita ahli surga tuh kualitasnya seperti ini gitu ya. Jadi kita tuh tidak sendiri gitu. Kita tuh bisa melihat dari apa ya, dari sejarah gitu ya. Kalau apa ya, kita tuh bisa mencontoh itu gitu. Kita bisa melihat gitu kalau masalah kita ini tuh tidak seberapa gitu ya Uni ya. Nah itu sih yang aku dapat ya. Ini banyak banget pelajaran yang aku dapat hari ini gitu ya. Nah kira-kira nih Ibu, apa nih Ibu nih insight-nya? Kita baca-bacain ya salah satu ya Uni. Sebentar. Oke, aku bantu baca ya. Ini dari Teh Lina. Kok tahan ya hidup begitu ya Allah? Emang amanah nggak salah orang. Kalau aku kayaknya udah ngibrit main gundu siang-siang. Betul banget Teh Lin. Kalau Teh Lin siang-siang main gundu ya. Kalau aku siang-siang scroll IG gitu ya, TikTok gitu. Atau enggak main kemana-mana nyanyi gitu ya Teh. Itu waktu kecil loh. Maksudnya Maryam tuh emang udah kayak gitu sejak kecil kan? Yeah. Sejak sebelum balik gitu. Jadi kayak oh my god kok tahan ya.
Ya, jadi aku pas baca cerita Maryam ini tuh kayak ini real gak sih? Jadi di kepala aku tuh ini tuh kayak jadi akhirnya wajar ini penghulu surga ya. Jadi kayak nggak real gitu. Karena mungkin ini ya dengan kondisi diri sebagai perempuan, problematika perempuan apa sih gitu ya sebagai ibu gitu. Lalu melihat di sekitar ibu-ibu seperti apa segala macam gitu kan. Lalu melihat sosok Maria itu kayak ini real nggak sih Ibunda Maryam ini? Tapi real ada di Al-Quran diceritakan gitu kan. Oh iya, oke. Oh berarti ya gitulah ya. Tapi emang ya kayaknya sejarah itu memang, maksudnya Allah tuh mungkin memberikan satu contoh yang itu kayaknya 1 banding berapa puluh miliar orang gitu ya, yang kayak jadi dengan kisah itu tuh jadi pelajaran, benar-benar jadi pelajaran buat sisa manusia lainnya gitu ya, kayak ya kayak tadi benar bayang kalau jadi Maryam kok bisa gitu, terus kayak misalnya juga Nabi Ibrahim kok bisa ada orang ujiannya kayak gitu suruh sembelih anak apa gitu ya, jadi tapi kita tuh dapat, jadi mungkin itu tadi benar kayak dapat hikmahnya tuh baru segini belum sampai segitu gitu ya, jadi ya yes. Jadi, keluarga Imron, keluarga Zakaria itu luar biasa sih ya. Jadi luar biasa bener. Jadi aku akhirnya paham ya kenapa Ali Imron itu ya masuk nama surat ya di dalam Al-Quran itu luar biasa sekali. Jadi kalau Nabi Zakaria itu Nabi Yahya itu katanya, jadi itu udah takdir Allah juga ya kenapa akhirnya Yahya lahir di masa itu, karena ternyata begitu berat beban Nabi Isa itu kalau nggak ada Yahya gitu. Jadi Yahya itu kayaknya Abu Bakarnya Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad Yahya apa? Yahya itu kayak posisinya itu kayak Abu Bakarnya kalau di Nabi Muhammad itu. Jadi Nabi Muhammad pada saat Isra Mi'raj tidak ada yang mempercayai, lalu As-Siddiq gitu ya, Abu Bakar yang membenarkan. Nah Yahya ini dialah yang membenarkan Isa itu. Jadi kayak seolah-olah ya kalau jadi lebih kuat lah gitu ya Isa itu karena Yahya itu. Nah Yahya ini juga, aduh aku baca sejarahnya. Jadi dari kecil dia diajak main sama temennya. Yahya main yuk kata gitu. Apa coba jawaban Yahya itu? Hidup itu bukan untuk bermain-main. Jawabnya astagfirullah, anak kecil tuh diajak main sama temen, hidup itu bukan untuk bermain-main. Jadi hidup itu untuk ibadah gitu. Jadi bukan untuk bermain. Anaknya zong banget tuh pasti yang Aduh, ngajak Masya main. Allah, takut deh. Astagfirullah, ya Allah. Ya gitulah. Hebatnya dua keluarga ini. Oke, Masya Allah, Ibu. Baik Ibu-Ibu, kira-kira ada yang mau memberi tanggapan lagi gitu ya? Atau kira-kira apa nih insight yang didapat gitu ya dari kisah Maryam binti Imran ini? Mangga Bu Ibu, boleh open mic ya Unia. Oh ini Bu Endah nanya ya. Iya. Buku Ya buku Bidan Mudira. Iya betul Ibu. Jadi ibu-ibu yang mau melahirkan. Aduh ini aku buka ininya dulu ya. Biar kelihatan. Jadi ibu-ibu kalau mau melahirkan. Mana sih? Kalau ngilangin virtual background biar kelihatan ininya. Oh ini. Oke. Biar kelihatan ibu-ibu bukunya. Nah nih, Persalinan Maryam. Aduh, menurut aku sih bagus banget bukunya ya. Menjelaskan tentang bagaimana di surat Maryam itu yang menjelaskan tentang persalinan Bunda Maryam itu sebenarnya banyak banget jabarannya gitu ya, buat kita bisa mempersiapkan persalinan gitu. Kayak itu buku cocok juga kayak Uni kalau dikasih kado buat orang yang mau melahirkan ya. Iya benar banget. Jadi ini kayak dibahas gitu ya persiapan menuju lahiran apa saya ikut. Nah Teh ada nih satu insight dari teman kita ya. Masya Allah dapat hikmah dari cerita Bunda Maryam, semakin tinggi derajatnya di mata Allah ternyata ujiannya semakin berat.
nggak kebayang gimana rasanya dicela sebagaimana macamnya, padahal itu amanah dari Allah. Nyes banget ya, kayak intinya cukuplah Allah bagiku. Mau orang bilang gimana, selama Allah bilang gitu ya jalankan. Hidup ya untuk ibadah, tapi Masya Allah butuh banget mental yang kuat, masih sangat jauh mental keluar kalau dicela dikit ada aja rasa emosi. Aduh bener banget teh, ya Allah aku sama juga. Hmm. Iya benar. Jadi yang paling jelas sih dari Ibunda Maryam itu adalah relasi dia dengan Allah. Itu sih, itu gimana ya? Jadi wajar kalau akhirnya mungkin ada ya yang tidak jeli yang dari sejarah itu melihat dia sebagai ini layak jadi nabi gitu, padahal kan perempuan ya. Jadi relasi apa ya, gimana ya, dia ke Allah tuh kayak kalau kita ke suami gitu ya, nah ini mah ke Allah gitu. Kalau kita kan kayak berkeluh kesah apa segala macam, berharap, bergantung apa mungkin ya ke suami, ke orang tua gitu ya. Ini mah ke Allah gitu. Aduh gimana ya? Jadi aduh ya Allah gitu. Jadi kayak jadi refleksi. Jadi selama ini saya memposisikan Allah gitu ya dalam hidup saya itu seperti apa gitu. Sudahkah seperti Ibunda Maryam memposisikan Allah dalam hidupnya gitu. Mesranya dia gitu ya, dekatnya dia dengan Allah gitu. Itu kayak jadi wajar sih benar tadi ya, nggak salah amanah itu datang ke dia kan, seperti Ibrahim juga yang digelari sebagai kekasih Allah gitu kan, dengan keimanannya. Kalau Ibrahim kan dengan keimanannya, kalau Maryam itu dengan ketaatannya. Jadi disebutnya itu kalau di Al-Quran itu al-qanut gitu ya. Jadi perempuan yang taat gitu pada Allah. Jadi kalau itu kehendak Allah, iya dia terima dengan ikhlas gitu. Kayak gitu. Nah, kadang kan saya nih ya gitu ya. Ada hal kecil kadang mempertanyakan gitu ya. Kok bisa, kok gini, kok itu, terus kayak Allahnya di mana gitu kan. Jadi kayak aduh ini menampar sekali gitu ya, bahwa sesuatu yang sampai ke kita dan itu di luar kendali kita, ya udah itu udah kehendak Allah gitu. Betul. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah terima aja, ikhlas gitu, menerima bahwa ya udah kalau engkau maunya ini ya Allah, oke, gue ikutlah gitu ya gitu. Jadi kayak lah gitu. Ya Bismillah ya Teteh, semua di sini kita melatih diri ya kalau ada celaan, tuduhan atau apa ya fitnah gitu. Atau kita malam-malam berdoa ya Allah kita adukanlah kepada Allah ya Teh. Gitu. Benar-benar Allah itu yang mengatur seluruh urusan kita gitu ya, takdir kita semuanya. Nah, lagi-lagi Allah semuanya gitu ya. Kalau ada masalah gitu, dan pasti tentunya kalau kita mengadu sama Allah gitu ya, hati kita kan pasti akan jauh lebih tenang tentunya gitu ya, dibanding kita menceritakan masalah kita ke orang lain gitu kan ya. Karena kita fitrahnya ya kita kembali ke Sang Pencipta, bener ya Uni ya. Masya Allah. Nah, saya ikut komunitas PM Qadarullah, Masya Allah, Teh Henda. PM apa ya Teh, aku nggak tahu. Komunitas PM, iya Ibu. Maryam. Komunitas Persalinan Maryam. Oh, Persalinan Maryam. Masya Allah. Aduh, boleh dong di-share. Kita punya narasumber ternyata di sini. Ya Allah. Ada komunitasnya itu. Jadi Bidan Mugirayu itu saya ketemunya itu waktu 2000 berapa ya? Itu rumahnya kan Klaten. Kebetulan kan saya di Purwodadi, mertua saya di Solo Sukoharjo sana, dekat sana. Saya ke rumah beliau gitu. Jadi waktu itu beliau awalnya merintis Persalinan Maryam itu. Jadi keren banget pokoknya itu. Sampai sekarang komunitasnya masih ada, setiap hari, setiap pagi itu ada kajian Bumil Ayo Ngaji namanya. Jadi setiap hari selama bulan Ramadan. Mulai dari tahun kemarin ada kajiannya sampai sekarang. Oh, aduh ini harus kita aduh penasaran. harus ada sesi nih kita nih ya kayaknya ya sama ibu-ibu PM ini.
Kayaknya jangan-jangan ke depan kita bikin kelas ibu hamil jangan-jangan. Iya, jangan-jangan ya. Iya, saya mau izin insight sedikit ya. Oh ya, boleh Ibu. Boleh banget. Iya, apa namanya, terlepas dari apa namanya kesemuanya tadi yang masya Allah banget, mungkin bukan out of topic ya, tapi apa yang tadi kan sudah dijabarkan dengan luas banget sama Teh Leni yang masya Allah banget tentang relasi hubungannya dengan Allah yang sebegitu besarnya sampai nggak peduli lah, maksudnya mau omongan orang seperti apa, kita kan nggak bisa mengendalikan omongan orang lain ya, mengendalikan omongan kita sendiri aja kita mah kesusahan gitu lah, apalagi ngendaliin omongan orang lain gitu. Makanya Avatar kan cuma bisa mengendalikan bumi, air, udara, tapi nggak bisa mengendalikan mulutnya sendiri. Nggak nyambung. Nah, yang tadi yang di ayat sebenarnya banyak banget ibrohnya itu di tentang Maryam itu. Tentang Maryam itu banyak banget, apalagi dari Bu Mugi Rahayu dan narasumber lainnya. Tapi waktunya akan banyak banget gitu. Cuma yang makanya saya bilang agak out of topic itu ketika tadi ada ayat yang menyebutkan bahwa ketika Maryam kesakitan, terus Maryam bilang, duhai alangkah lebih baiknya aku mati saja dan menjadi orang yang dilupakan, itu kan menjadi orang yang dilupakan itu kan menjadi akan apa ya, membuat kita kita kan semua di sini di ruang ini kan semua pernah melahirkan gitu. Kita tahu semua rasanya melahirkan seperti apa, bahwa pada titik kesakitan itu kita merasa ya Allah mending mati wae lah timbang daripada kesakitan seperti ini kan gitu. Jadi sampai sebegitunya sakitnya. Nah, lalu di sambungan ayat selanjutnya kan lebih baik aku mati dan dilupakan. Out of topicnya adalah ternyata bahwa kita semua nanti ketika kita mati itu kan memang sebegitu mudahnya dilupakan orang lain, itu sebegitu mudahnya gitu. Jadi ya kita akan menjadi apa, kita akan apa, pertanggungjawabannya kita di mana itu ya tergantung amalan-amalan kita di dunia gitu, bahwa ternyata nanti sepeninggal kita, entah kita nanti se-hype apa di dunia, entah kita setenar apapun di dunia, ketika kita meninggal sudah terputus amal itu kita gampang banget dilupakan, kecuali amal-amal jariah ya yang masih kita bawa. Jadi insight-nya adalah ayo mari kita persiapkan amal-amal sebaiknya, bahwa nanti ketika kita mati itu kita gampang banget dilupakan gitu loh. Gitu. Jadi ya seperti itu. Iya. Masya Allah. Luar biasa insight-nya, benar banget. Enggak out of the topic sih itu, Ibu. Nyambung ya berarti ya, luar biasa. Ya, kalau kita lihat Maryam itu kan sebenarnya dia punya sifat terjang ya. Iya. Sifat terjang pada saat dia hidup itu kan. Iya. Jadi kalau misalnya dia mati, ya maksudnya itu ya kadang kan kita gini, boleh nggak sih gue gini-gini aja gitu ya. Iya. Kan seolah-olah gitu ya. Tapi kan enggak gitu kan gitu ya, karena ya kalau lu gini-gini aja, mau hidup mau mati ya lu bakal dilupain juga. Maksudnya dia nggak akan dianggap lah sama orang gitu. Ya betul. Tapi kalau sekarang kamu melakukan sesuatu, tapi nanti ketika kamu meninggal, kamu akan jadi sesuatu gitu. Jadi minimal untuk dirinya sendiri. Minimal untuk dirinya sendiri. Gitu. Masya Allah. Terima kasih. Saya share join grupnya ya di room chat ini juga. Oh iya, boleh. Boleh banget ya. Boleh banget. Iya. Oke, kita lanjut baca lagi ya. Komennya di kolom chat. Nah, dari Iva, Masya Allah, ngecas keimanan banget cerita Bunda Maryam. Masya Allah. Tuh. Ngecas. Semoga
ke cas terus ya setiap kita lagi di tempat Teh Ifah gitu ya. Cas lagi dengan kisah Nabi Maryam. Jadi kisah Nabi Maryam ini ibarat chargeran kita ya, Teh. Oke, lanjut lagi dari Teh Rahmi. Iya, nyes banget ya, Masya Allah banget. Gimana ya caranya bisa ikhlas nerima amanah seperti itu? Iya Teh, langsung ngadunya sama Allah aja, bener. Bener. Masya Allah. Wah, keren. Komunitas Persalinan Maria, Masya Allah. Wah, nih boleh Bu-Ibu nih, kita join ya komunitas ini. Insya Allah kita bisa dapat banyak lagi ilmu nih, Teh, gitu ya, di sini. Nah, Masya Allah. Terima kasih, Bu Endah, atas share link join grupnya. Waduh, Bumil dikasih grup gitu ya, terus sambil ngaji, Masya Allah. Semoga anaknya soleh-solehah, Masya Allah ya, Teh. Oke, nah, Alhamdulillah ya Teh. Kira-kira ada lagi dari Bu Ibu yang mau memberikan tanggapan atau insight atau pertanyaan ya? Kira ada lagi? Oh, oke, kayaknya sudah cukup ya Teh ya. Dan kita juga sudah di penghujung waktu juga ya, sudah mau jam 3, yang dimana setelah jam ini ibu-ibu udah mulai sibuk nih, mungkin ya, udah prepare untuk buka puasa nanti gitu, atau mungkin ada yang mau berbuka di luar gitu ya. Nah, semoga Allah mudahkan segala urusannya. Nah, karena kita sudah di akhir acara gitu ya Teh, insya Allah tetap ya Teh kita dalam mengikuti kelas ini kita akan ada door prize gitu ya. Nah, bagi Bu Ibu atau peserta yang di sini yang bisa memberikan insight gitu ya lewat Instagram gitu ya, lalu tag teman tumbuh ibu gitu ya. Nah, itu kita akan memberikan door prize dari kita teman tumbuh ibu. Nah, boleh ibu-ibu kalau ada insight bisa di-share di akun Instagram Bu Ibu, dan jangan lupa tag teman tumbuh ibu. Oke, selanjutnya nanti kita akan ada kelas yang terakhir ya Teh ya, di penghujung Ramadan nih, jangan lupa tanggung ya, sedikit lagi gitu ya. Senang sih ada kelas terakhir ya. Iya, Tapi ibarat kelas terakhir itu kan berarti Ramadannya udah mau beres. Oh, aduh. yang harus kita sadari ya Teh, alhamdulillah kita selama Ramadan ini gitu ya, kita mendapatkan bank ilmu gitu ya, power bank gitu ya, untuk ngecas kita lagi kalau kita lagi di bawah banget, karena kayaknya sudah lengkap semua kepedihan gitu ya, sampai di titik terendah gitu ya, titik terendah wanita gitu ya, kayak sudah lengkap dengan cerita-cerita dari Ibunda Siti Khadijah gitu ya, Ibunda Fatimah, Ibunda Maryam binti Imron, dan nanti yang terakhir adalah kisahnya Asiyah ya. Nah, ini aku penasaran banget sih karena jarang ya dengar kisah Ibunda Asiyah ya, kayak apa gitu ya. Yang aku tahu cuman Ibunda Asiyah ini ya istrinya Firaun gitu. Dan dia dimana dia ngereng-ngerengnya minta Nabi Musa untuk menjadi anaknya. Nah, itu doang yang aku tahu nih. Nah, makanya jangan lupa ya nanti Bu Ibu untuk kelas terakhir kita, bank ilmu kita. Nah, semoga ibu-ibu di sini bisa hadir lagi ya di kelas terakhir kita. Jangan lupa nanti tanggal berapa ya Teh? Aku lupa. Nanti hari Sabtu ya? Oh iya, oke. Hari Ya, Sabtu. ini apa? Donasi apa? Udah dibahas belum ya? Oh, udah Teh. Nah, alhamdulillah Teh tadi nambah lagi Masya Allah dari peserta kita gitu ya, dari Bu Ibu tadi yang ikut
kelas ini ya. Tadi kan kita total donasi kita keseluruhan itu adalah 3.095.000. Alhamdulillah nambah lagi dari Bu Riana gitu ya. Masya Allah menjadi 3.595.000. Masya Allah. Ya, Semoga insya Allah nanti ya insya Allah teman-teman ibu amanah kita akan memberikan ke janda-janda yang kurang mampu gitu ya. Ya mungkin nggak seberapa ya, tidak mengubah kehidupan mereka, tapi semoga mereka bisa terkesan gitu di Ramadan kali ini tuh ada sesama ibu yang peduli gitu ya sama mereka, yang ikut memikirkan Ramadan mereka seperti apa gitu ya. Kalau kita mungkin udah kebayang wah nanti sama suami sama anak-anak mudik atau apa gitu ya. Tapi mungkin buat mereka Ramadan tuh ya tidak seindah kita mungkin gitu ya. Makanya TT ini inisiatif untuk kita share kebahagiaan lah gitu. Apa yang bisa kita berikan ke mereka kita. Iya betul. Terima kasih Teh Lina. Oke, nanti bagi yang mau berdonasi boleh ya nanti di DM aja konfirmasi ke nomor saya ya, saya pribadi. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Teteh. Ada foto nggak? Hah? Ada foto nggak? Oh iya, astagfirullah, hampir aku melupakan itu. Baik, Teh Zulfa, Masya Allah, tolong persiapkan kamera dan peragakan gaya terbaik. Donasi terbaik, tapi gaya terbaik ya, Masya Allah. Oke, Bu Ibu, kita saatnya open kamera ya, boleh. Kalau ada urusan atau ada kesibukan itu boleh, nggak apa-apa, nggak buka. Tapi kalau masih ada kesempatan untuk bisa buka open cam, boleh ya, Bu Ibu. Teh Zul, sudah siapkah? Ayo Teh. Ayo. Sudah open kamera semuanya, Bu Ibu? Oke, berikan senyuman terbaiknya, senyuman di bulan suci Ramadan ya. Tetap semangat walaupun saat ini jam-jamnya kritis ya, perut bunyi-bunyi gitu. Oke. Udah nih Teh? Udah ya? Udah semua ya? Oke. Aba-aba ya Teh ya? Aku yang aba-aba? Ya Teh. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, lagi ya Teh. Sampai 2 kali aja ya. Ya, 1, 2, 3. Yeay. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Akhirnya kita sudah di penghujung acara, saatnya kita kembali ke aktivitas kita masing-masing. Oke, Bu Ibu, terima kasih sudah hadir ya Bu Ibu di sini. Masya Allah, semoga Allah meridhoi ibu-ibu semuanya dan melancarkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk kelas minggu depan ya, yaitu Asia ya, Ibunda Asia. Dan sampai jumpa di minggu depan. Oke, saya izin pamit dulu ya. Sebelumnya kita baca Alhamdulillah dan beristighfar 3 kali. Selanjutnya kita baca doa penutup majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya pamit undur diri. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Bu Ibu. Terima kasih Uni Leni. Sama-sama, terima kasih Bu Ibu. Terima kasih Bu Ibu. Sisa kita. Iya, baru mau